Adik-adik sekalian, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nah, ini sekilas perkenalan saya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan satuan acara perkuliahan yang kita tempuh dalam satu semester ini. Di mata kuliah ini, kita akan membahas tentang pemahaman, ya, bagaimana supaya bisa memahami, meresapi, dan juga bagaimana kita mengasah keterampilan dalam menggunakan berbagai konsep kewirausahaan. Ya, yang namanya keterampilan tentunya ini berhubungan langsung dengan praktek. Ya. Jadi pada perkuliahan saya ini, adik-adik mahasiswa diharapkan nantinya di akhir perkuliahan, selain mendapat nilai yang bagus, ya, seperti yang adik-adik harapkan, tapi juga nantinya adik-adik mahasiswa semua bisa setidaknya memiliki satu unit bisnis. Jikapun nanti menjadi karyawan atau pegawai, juga bisa menerapkan mental kewirausahaan. Nah, di akhir mata kuliah ini, ya, adik-adik akan membuat satu gagasan usaha yang bisa dikembangkan, mengurus perizinannya, dan juga menjalankan usahanya. Secara lengkap, di semester ini kita akan membahas 11 kompetensi dasar. Seperti yang saya posting ini, 11 kompetensi dasar ini akan kita pelajari bersama dalam waktu semester ini. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang konsep, tentang pengertian, dan tentang pengembangan kewirausahaan. Nah, materi yang diajarkan nanti, ya, berupa ya teori tentang berbagai pengertian wirausaha. Apa itu wirausaha? Apa itu pengertian dari wirausaha? Yang kedua, kita akan menggali tentang apa manfaat dari wirausaha itu. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri wirausaha itu, dan juga peluang bagi para pelaku wirausaha ke depannya. Di sesi kedua, kita akan membahas tentang karakter, ya, karakter wirausaha. Nah, dalam hal ini kita akan bahas tuntas 12 karakter wirausaha sukses. Ini karakter-karakter utama yang nantinya bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang mengembangkan ide atau gagasan usaha. Nah, mengembangkan ide ini, ya, atau gagasan usaha ini, dalam kita mempelajarinya, kita akan mulai dengan merumuskan mimpi atau merumuskan tujuan hidup. Karena setiap orang pasti akan punya tujuan hidup. Tanpa tujuan, ya tentunya hidup ini tidak akan berarti sama sekali. Nah, nanti akan saya ajarkan trik khusus bagaimana kita mencapai tujuan hidup yang sukses. Yang kedua, kita akan membahas tentang potensi diri dari pribadi masing-masing, dari Anda semua.
Kemudian yang ketiga kita membahas tentang peluang, ya. Mengidentifikasi peluang-peluang yang ada berdasarkan versi adik-adik semua. Yang keempat, kita akan membahas teori tentang penyaringan ide bisnis. Nah, nanti ada dua, ada penyaringan makro dan ada juga penyaringan mikro. Di samping itu, karena ini pembelajaran bersifat menggali pengalaman, potensi, dan juga praktek, maka penugasan-penugasan itu nantinya akan saya berikan. Harus diingat bahwa tugas-tugas yang saya berikan itu antara tugas pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu akan saling terkait, ya. Karena ini satu sistem mata perkuliahan. Jadi seharusnya adik-adik bisa membuat semua tugas-tugas yang nantinya akan diberikan. Yang keempat, nah, kita akan membahas tentang memulai dan mengembangkan usaha. Ya, kita akan mulai dengan ide atau gagasan usaha, ya. Kemudian lanjut dengan pengembangan ide. Kemudian kita lanjut dengan mengetahui nilai produk, kemudian identifikasi sumber daya, kemudian menghitung biaya, kemudian berani memulai, dan kemudian meluruskan niat. Di sesi 5, kita akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran ini saya bagi menjadi 2 sesi, ya. Pemasaran 1 dan pemasaran 2. Pemasaran 1 khusus membahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix untuk yang 4P. Dan untuk pemasaran 2, saya akan bahas tentang 3P-nya. Jadi 4P plus 3P. Pada pertemuan ke-7 atau sesi ke-7 kita akan membahas tentang bisnis model Canvas. Ini salah satu tool yang sangat diperlukan bagi semua pelaku usaha agar bisnisnya bisa terarah. Dan tool ini sangat sederhana, dan setiap kali kita membuat atau membuat proposal bisnis atau membuat dokumen rencana bisnis, dokumen tentang bisnis model Canvas ini menjadi panduan, dan jika kita mempunyai itu, kita akan sangat mudah dalam membuat berbagai dokumen-dokumen bisnis. Yang ke-8, ya, nanti para mahasiswa sekalian akan saya perkenalkan dengan template, ya, template atau form, ya, rencana usaha. Ya, ada beberapa form yang standar, ya, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Nah, dan kemudian nanti kita akan mencoba untuk mengisi template itu, ya, praktek membuat rencana bisnis. Di pertemuan 9 dan 10 ini langsung praktek, ya. Ya, sebelum praktek kita akan bahas tentang e-commerce dulu, pengertiannya apa, dan apa-apa saja yang disebut sebagai e-commerce. Kemudian kita akan bahas juga tentang website, media sosial, dan marketplace. Di e-commerce 2, ya, di pertemuan 10 kita akan langsung praktek, ya, mengenal dan langsung praktek beberapa marketplace, di antara mungkin Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Ya, kita akan mulai dengan membuat akun, mengedit profil, dan kemudian memulai berjualan dan memahami fitur serta optimalisasi. Nah, yang terakhir diharapkan, karena bisnis kita sudah berjalan, ya, rencana usaha juga sudah ada, maka kelembagaan dan perizinan usaha ini harus bisa kita urus. Nah, di akhir sesi ini nanti Anda semua akan
saya ajak untuk praktek bagaimana membuat usaha. Ya, usaha itu ada dua, usaha berbadan hukum dan usaha tidak berbadan hukum. Nah, usaha juga ada yang perseorangan, ada yang juga non perseorangan. Dan kita akan langsung praktek ya, mengurus perizinan secara online. Jadi ini 11 tema yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Silahkan adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk kita belajar sama-sama dalam satu semester ini. Untuk penilaian, seperti ketentuan ya, penilaian itu kita bagi ya menjadi 4 komponen. Komponen terbesar di ujian final ya, dan komponen terbesar lainnya ada di tes tengah semester ya, dan juga tugas dan kehadiran. Ini tugas dan kehadiran saya jadikan satu ya, jadi 25%. Artinya hadir dalam mata kuliah itu juga merupakan tugas ya. Tugas-tugas yang saya berikan juga merupakan tugas, dan ada kuis ya, sebesar 10% nilainya. Demikian adik-adik sekalian, ini pengantar untuk mata kuliah pada kesempatan pertama kita. Terima kasih.